Stars in God's Hand. Halo semua, kembali lagi di Polar Podcast Labora. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga masih pada sehat, terus juga masih semangat dalam ngejalanin online school dan segala drama-drama yang ada. Tapi nggak cuma buat siswa-siswa aja sih, guru-guru juga semoga masih diberikan kemudahan ya Bu untuk menghadapi perilaku siswa yang makin kesini itu ya makin out of our mind gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal online school, pada banyak yang nyadar nggak sih kalau ada kehadiran guru-guru baru di sini? Nah, supaya pada kenal gitu ya, terus juga ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka hari ini Polar mengundang 2 guru baru yang nantinya bakal sama-sama ngobrol tentang salah satu topik yang udah di request, yaitu tentang bullying. Nah, jadi di sini udah ada Pak Yoga sama Bu Jen. Halo. Halo, bisa mungkin dari Pak Yoga kenalin gitu Pak namanya, terus juga ngajar kelas berapa aja. Perkenalkan, nama saya Yoga Ardi. Kalau dipanjangkannya Benedictus Yoga Ardi Koswara. Saya mengajar matematika, baik peminatan maupun wajib. Kalau yang peminatan ini kelas 10 MIPA. Kalau yang wajib itu kelas 10 IPS dan kelas 11 IPA maupun yang IPS. Kira-kira begitu. Umur. Memang tebaknya berapa? Kalau saya tebaknya 21. Tebak berapa? 21. Umur saya 17 tahun kok. Itu kayaknya 5 tahun yang lalu kali Pak. Iya. Tahun ini puji Tuhan saya boleh berumur 31 tahun. Wow. Sumpah. Kepala 3 ya. Nggak nyangka semua pasti nggak nyangka. Iya. Awet muda, baby face ya, gitu bapaknya. Haleluya. Hobinya apa nih Pak? Kalau hobi, wah. Iya dong. Saya hobi mah seperti kalian kebanyakan lah. Saya masih muda kok. Iya kan ya. Maka Amin, saya Pak. sukanya berhubungan dengan komputer. Komputer itu apa aja sih? Ya bisa main game juga, bisa nonton film juga, dan lain-lain. Oh gitu. Masih banyak kok sebetulnya. Tapi yang senang-senang aja sih saya mah. Kalau Bu Jen bisa dikenalin? Oke. Halo guys, nama saya tuh lengkapnya Jen Kristi Sihotang, dipanggil biasa Bu Jen. Ngajar di SMA mata pelajaran sosiologi di kelas 10 IPS, 10 MIPA, 11 IPS sama 12 IPS. Terus membantu juga di SMP guru kewarganegaraan kelas 8 dan kelas 9, juga wali kelas ya 10 IPS ya. Terus Hobi. Umur dulu deh, umur. Puji Tuhan masih kepala 2 Pak, kepala 3 kayak Bapak, masih kepala 2, umurnya 27. Beda berapa tahun kita? 3 tahun ya? 27. Hobinya adalah scroll Tokopedia sama Shopee, masukin ke troli tapi belum Hobinya tentu BO dicekotin. berarti, belanja online. Tapi belum tentu dicekotin ya, tinggal nyari siapa nanti yang mau cekotin. Oke. Gimana nih kabarnya Pak Yoga sama Bu Jen? Masih sehat Bu? Puji Tuhan belum kenalan sama COVID. Oh iya. Udah vaksin 2 kali juga. Udah vaksin. Semua guru kayaknya udah vaksin ya 2 kali. Gitu. Kami semua guru sudah vaksin. Ya, yang jelas kami sehat-sehat saja lah dan kami siap mengajar kalian nanti kalau offline. Nah, oke. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topik bullying nih teman-teman, kita bakal kenalan dulu dong sama guru barunya ini. Boleh. Silakan. Jadi Pak, untuk pertanyaan pertama nih, sebelum jadi guru di OL, itu kuliahnya di mana, terus jurusannya apa? Kalau saya berkuliah di Salatiga ya. Salatiga itu Jawa Tengah. Kalau belum tahu Jawa Tengah mana, buka petanya. Ayo. Iya, di Salatiga di Universitas Kristen Satyawasana. Saya masuk tahun 2008 dan lulusnya tahun 2015. Sempat tertunda beberapa waktu ya karena ya banyak hal faktornya. Kemudian pekerjaan pertama sebelum saya mengajar di Ora et Labora, saya mengajar SMP sebetulnya. Saya guru SMP lebih lama daripada di SMA. Saya mengajar di SMP sudah kurang lebih 3 sampai 4 tahun lah kira-kira ya.
gitu di Kota Pamulang. Oh, Kota Pamulang. Ya di Pamulang sana, dan sekarang dipromosikan Tuhan nih, saya boleh di SMA Orang Labora nih, puji Tuhan nih. Jurusannya apa, Pak? Ya? Di waktu kuliah? Oh, saya pendidikan matematika jurusannya. Oh, pendidikan. Jurusannya Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan ya yang jelas ya. Tetapi kalau prodinya ya prodi pendidikan matematika. Baik. Gitu. Kalau Bu Jen? Kalau saya Boleh kalau dimana nih? ditanya soal kerjaan banyak banget ya. Pasti semuanya halal. Oh iya. Ya, pasti semuanya Puji Tuhan halal. halal. Puji Tuhan. S1 saya di UPI Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Sosiologi ya linear. Terus sambil selesai S1 saya sempat kerja di bank. Tapi nggak lama karena kayaknya bukan passion ya, Oh, depan iya. komputer terus kayak ngitung-ngitung. Iya benar. Kan Buden Terus nggak suka matematika ya, jadinya Iya. nggak hafal duduk bank nggak awet. Bu, kok bisa tiba-tiba belok jadi ini di bank Iya, gitu? karena kayaknya ketika kita fresh graduate ya, yang paling penting itu adalah reference Oh, untuk iya. pekerjaan, dan kayaknya reference pekerjaan yang paling cepat untuk dapat di fresh graduate itu adalah di bank. Oh gitu. Iya, ya terus selesai saya rasa itu nggak passion saya lanjut S2 di Universitas Diponegoro jurusan komunikasi. Kenapa? Karena pas SMA nih, mungkin kita masih generasi yang sama ya, pengen banget masuk komunikasi dulu abis SMA. Oh, Kayaknya gitu. pasti anak-anak kelas 12 sekarang pada pengen, tapi nggak lulus. Gitu. Jadi mungkin saya ambisiusnya masih ada, pengen belajar komunikasi, jadi masuk di S2 komunikasi. Sambil S2 saya itu part time. Oh. Part time jadi apa Bu Jen? Jadi resepsionis hotel. Wow. Jadi saya kerja dari jam 6 pagi sampai jam 1 atau jam 2 siang, terus lanjut kuliah sampai jam 8 malam ya. Bisa jadi motivasi buat teman-teman sekalian. Terus selesai S2 saya sempat jadi lecturer dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di kota saya. Pernah juga ngajar SMA di Pasundan 8 di Sekolah Pasundan di Bandung. Lalu sekarang di OL. Wah, keren banget Bu. Banyak banget Bu. Keren Kalau Bu. saya nambahin cerita, ya Boleh, Pak. waktu saya kuliah itu memang sih betul apa yang disampaikan Bu Jen ya. Orang kalau sudah lulus kuliah itu yang dipikirkan pertama survive di dalam dunia kita. Karena saya sadar bahwa saya itu jauh dari orang tua gitu kan. Dan saya sadar bahwa orang tua itu tidak selamanya bisa mensupport kita baik dana maupun waktu. Jadi saya harus survive, harus mandiri. Bagaimanapun caranya saya harus bisa gitu kan ya. Nah, ada sedikit cerita pada waktu saya kuliah di semester akhir itu saya benar-benar kehabisan dana uang ya untuk melanjutkan, makanya saya sedikit terlambat di sana. Apa yang saya lakukan pada waktu itu, saya benar-benar mati-matian itu. Mati-matian apa? Banting tulang cari uang, bagaimana cara menutupinya. Yang saya lakukan banyak. Seperti pertama kali itu adalah les, jelas ngeles. Dari dulu sampai sekarang kalau saya dapat les itu pasti anak SD sama SMP. Jarang yang namanya SMA atau SMK gitu kan. Nah itu les yang pertama, tapi nggak tahu kenapa kok sepertinya kurang berjalan dengan baik gitu kan ya. Akhirnya cari lain investasi. Wah, investasinya macam-macam, investasi dolar lah, apa namanya forex. Crypto, iya. Nah, Saya forex Pak. tahu ya? Tahu, saya tahu. Nah, saya belajar tuh bagaimana cara membaca teknikal grafiknya dan lain sebagainya. Wah. Tuh, tapi ya juga tidak, aduh susah. Kenapa tuh? Enggak Emang susah, emang bangkrut susah deh. gitu ya? Cepet. Tapi saya pernah mengalami menginvestasikan 200.000 rupiah, tidak sampai 20 menit saya pernah berubah jadi $200. Pernah, nggak nyampe 5 menit saya pernah mengalami itu. Tapi setelah itu saya stop karena tingkat stresnya tinggi. Oh iya, karena kan grafiknya Iya kan? naik turunnya cepet gitu. Nah, Siap. setelah itu pernah saya jadi operator warnet. Wah, Karena saya sukanya game ya, saya main game online tuh banyak sekali dulu. Terus jadi operator nggak tahan 1 tahun karena tekanan batin. Karena kalau di warnet itu kebanyakan orang-orangnya udah kayak binatang semua. oh jadi Tahu nggak?
maksud saya. kasar gitu Pak. Iya, kalau Tangannya. kalah sampai sampai kalah ada yang naik meja dan Waduh, ngeri juga ya? seterusnya. Heeh. Saya belum pernah ke warnet sih Pak. Ya, Belum pernah puji nyoba Tuhan saya, lah, Pak. sekarang saya sudah sampai di tingkat seperti ini. Jadi memang yang penting itu cari pengalaman dulu, cari yang cocok Iya. juga gitu ya Pak. Baik. Kenapa sih Pak milih OL Pak jadi tempat buat ngajar? Kalau dijawab secara rohaninya ya, jawab rohaninya ini adalah jawaban dari doa. Oh Ya. gitu. Ketika saya tahu ada orang Labora membuka guru baru, ya saya berdoa, Tuhan, hampir tiap hari sih saya, Tuhan, kalau emang adalah rencana Tuhan, mudahkanlah saya boleh ada di sini. Tapi ternyata emang dari semua sekolah yang saya ajukan lamaran gitu ya, ternyata emang Tuhan maunya saya di sini. Oh Gitu, jadi saya pilih-pilih ini aja, gitu aja. Tapi kalau saya menjawab secara yang lain ya karena strategis gitu aja, strategis. dekat dengan ya idaman hati lah. Iya, idaman hati. Kalau Bu Jen kenapa milih OL Bu? Yang pertama saya bosan jadi minoritas. Kenapa tuh maksudnya Bu jadi minoritas? Ya, saya pengen mengabdi di suatu lembaga pendidikan yang dia memiliki visi misi. Kita apa dong? Chris Stars in God's Hand. God's hands, ya. Jadi saya ingin bekerja sambil juga berdoa. Waduh. Berdoa sambil bekerja. Nah. Sama kayak Oraet Labora. Oh, Apa gitu. tuh arti Oraet Labora? Mantap. Apa arti Oraet Labora? Gak tahu Bu saya Bu. Oraet Labora apa artinya ya? Belajar sambil berdoa kan? Ya kita anggap gitu aja Bu. Nah teman-teman, mungkin perkenalan singkat dari guru-guru barunya udah cukup. Sekarang kita akan move on ke next topik, yaitu tentang bullying. Nah pasti teman-teman tuh udah pada familiar banget sama yang namanya bullying, karena itu adalah bisa dibilang suatu tindakan kekerasan baik itu secara verbal maupun non verbal, atau yang sekarang lagi tren tuh cyberbullying gitu deh. Nah tapi di sini aku mau ngasih tahu lagi arti dari kata bullying itu sendiri. Jadi bullying itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang kepada orang lain yang dianggap mempunyai less power dari mereka dengan cara mendorong mereka itu untuk melakukan sesuatu yang nggak mereka mau gitu loh. Nah kalau menurut Pak Yoga nih udah seberapa familiar sih Pak sama yang namanya bullying ini? Pengalaman saya menanggapi bullying ya, Bullying. itu emang terjadi sih, ada ya, seperti di pengalaman saya ada anak yang seperti itu melakukan bully, itu ada, dan mereka melakukannya itu tanpa takut gitu Tanpa loh. takut, Mereka iya. nggak takut diomelin sama gurunya, mereka nggak takut dimarahin sama orang tuanya, pokoknya mereka mau melakukan apa yang mereka mau. Itu yang paling parah yang saya pernah temui. Apakah dia itu orang, jadi pelakunya itu cuma satu orang ataupun dia kayak satu geng gitu Pak? Ada yang perorangan, ada yang berkelompok sih kalau saya lihat. Terekam di CCTV. Oh, gitu. Terekam di CCTV, saya pernah melihat di CCTV. Itu kelompok kalau saya lihat. Oh iya. Satu orang nendang-nendangi orangnya. Jadi secara Anaknya, fisik gitu ya, ya ampun, itu fisiknya luar biasa. Tapi kalau secara verbal, omongan gini ya banyak lah. Banyak banget ya pasti Pak. Udah Banyak. masuk kategori cyberbullying gitu. Kalau Bu Jenny, Ibu pernah nggak sih menghadapi kayak semacam perilaku bullying ini, entah itu ada siswa yang jadi pelaku ataupun siswa yang jadi korbannya gitu? Sekarang ini kita bisa lihat tingkatannya ya. Kalau kamu bilang tadi ada non-verbal dan verbal, di era media elektronik sekarang itu banyak yang cyberbullying. Iya, Yaitu benar. lebih non-verbal ya. Jadi Mayoritasnya. itu biasanya orang-orang yang kena bullying ini karena dia tidak bisa mengikuti kelas-kelas sosial di antaranya benar. gitu ya. Jadi Benar orang-orang yang banget. merasa itu seharusnya menjadi minoritas di kelompoknya. Iya, dia tidak bisa gitu ya. memenuhi standar masyarakatnya Standar gitu. masyarakat mau itu Benar. dari segi fisik ataupun materi. Jadi sekarang kan ada orang yang bilang tadi kamu bilang ada cyberbullying. Biasanya kalau banyak pelaku-pelakunya itu justru dia usernya itu anon. Iya ya. benar, berlindung di balik kata anon itu ya Iya, sendiri. anon. Menurut saya sih orang-orang yang anon ini kan
kita cirikan khususnya di remaja ini ada sekarang introvert, ada extrovert. Sekarang muncul lagi textrovert. Dia bisanya typing, tapi kalau ketemu langsung kita ciut. Ciut gitu ya. Dia bisanya ngasih bad words doang gitu kan. Tapi dia bisanya bullyingnya lewat media, mau dari status atau apa sekarang gitu kan. Gampang banget ya gampang rasanya. Banget. Banyak sih kalau apalagi sekarang udah ngajar di SMA itu lebih banyak ya. Benar. Nah kalau menurut Pak Yoga nih, kenapa sih orang tuh bisa sampai melakukan perilaku seperti itu? Itu kan sebenarnya perilakunya yang benar-benar gak etis banget gitu loh Pak. Emang kenapa sih bisa? Ya kalau sebetulnya sih ini lebih ahli yang menjawab orang sosial sih ya. Kalau saya kan orangnya matematik ya. Emang ada Pak secara matematis gitu mungkin ada rumusnya gitu. Iya kalau saya sih kelemahan saya emang di bagian sosial, tapi saya punya kelebihan saya di bagian kerohaniannya ya. Jadi saya menanggapinya di bagian rohani aja ya. Boleh nggak? Apa-apa Pak. Ya udah. Kalau misalkan ada anak yang melakukan seperti itu, kalau menurut saya itu karena anak ini itu sebenarnya tidak mempunyai sosok untuk yang dikasih sayangi, tempat dia berlindung. Itu orang tua misalkan, mungkin di dalam keluarganya orang tua tidak terlalu berfungsi kayak gitu kan. Biasanya kan anak itu memerlukan apa sih namanya belayan kasih sayang lah dari ayah, dari ibu. Perlu yang namanya dipuji juga, perlu yang namanya diakui juga, tempat sebagai anak bercerita. Tetapi karena enggak ada, ya pelampiasan anak itu ya ke orang lain selain yang di rumah. Bisa jadi begini, anak ini di rumah mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya orang tua lakukan, misalkan memukuli, memukuli anaknya, dimarahi terus, padahal udah berusaha tapi dimarahin dan kayak gitu kan. Itu kan sebenarnya secara psikologi juga kan tertanam di dalam bawah sadar mereka di sini kan. Maka itu pun bisa keluar di sosialnya mereka itu. Jadi kurangnya apa ya kalau dalam secara rohani ya, kurangnya pengenalan akan Allah di dalam keluarga. Ya, jadi di lingkungan kecil itu dia nggak dapat yang namanya kayak validasi, kasih sayang ataupun asupan rohani gitu. Nah itu kan juga mendukung ya. Itu secara rohaninya begitu nih saya rasa. Itu dulu deh, coba gimana tanggapan yang lain nih ahli sosial. Iya coba kalau misalnya Bu Jenny ada nggak yang mau disampaikan dari segi sosial mungkin? Oke. Kalau kalian semua belajar sosiologi, kita tahu manusia itu makhluk individual, kebutuhannya itu berbeda. Apa kebutuhan saya dengan Pak Yoga dan yang lainnya itu pasti berbeda. Itu harus kita sadari bahwa kemampuan, kebutuhan orang sudah berbeda. Dan manusia yang otonom, dia memiliki hak untuk memilih akan sesuatu. Ya, dan manusia sebagai makhluk sosial ya, membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi jangan dilupakan kalau manusia itu basically homo homini lupus, adalah singa bagi manusia lainnya. Jadi bersaing, satu dengan yang lain bersaing. Saya dengan Pak Yoga bersaing mungkin dalam karir, pekerjaan atau apapun. Tapi persaingan yang diinginkan itu adalah persaingan yang sehat. Jika kalau menggunakan bullying untuk menjatuhkan orang lain misalnya ya, itu kan salah satu cara cepat mungkin. Dia kan pasti tidak, kalau dia nggak bullying, saya misal satu anak nggak bullying anak A dengan anak B bersaing, itu tidak akan, berarti ada perbedaan, ada yang tidak dimiliki si B gitu yang diharapkan si A, makanya dia melakukan tindakan bullying misalnya ya. Jadi harus, menurut saya sih bullying sekarang ini adalah karena adanya kesempatan yang tidak sama atau kompetisi ya, kompetisi, dia merasa dirugikan atau yang lain. Jadi bullying yang diinginkan di sini diharapkan orang yang mengalami bullying ini sebagai menjadi motivasi. Ada loh orang yang dibullying itu jadi termotivasi. Oh gitu Bu. Ya kan, untuk lebih dari
sebelumnya. Oke. Gitu ya. Jadi ketika kamu dibullying, jadikan itu untuk motivasi kamu untuk lebih baik lagi. Benar-benar. Gitu. Oke nih, terakhir nih Bu, dari pertanyaan soal topik bullying ini, apa sih dampak yang bisa dirasain si korban itu baik secara psikologis ataupun kayak dari luarnya gitu? Tadi kan kita udah dengar dari sisi yang gimana sih orang tuh bisa ngebully gitu. Sekarang dari si korban nih, mungkin siapa nih, Bu Jen? Kalau untuk victimnya sih, korbannya itu harus berani speak up ya. Nah. Sekarang udah banyak kok, misalnya media yang bisa dipakai untuk speak up atau komunitas-komunitas tertentu. Udah gitu makin ya. aware ya sama yang namanya cyberbullying gitu. Betul, gitu ya. Jadi untuk korban bullying yang merasa dirugikan ya, ini harus pertama dia harus bisa aware sama dirinya sendiri, berani speak up. Kalau di sekolah kita punya apa? Punya BK. Oh, benar. Ada BK. Kita punya BK. Kamu harus punya teman. Benar. Jangan jadi anak yang senang sendiri ya, karena kamu berada di sekolah, lembaga pendidikan formal ya, bukan private school. Kamu harus berteman. Benar. Ya. Ketika kamu punya teman yang lain, kamu ada benteng ya. Ada teman yang mungkin bisa bela, bisa bantu gitu ya. Itu maksudnya kamu dimasukkan ke dalam sekolah formal yang satu kelas ada beberapa anak ya. Kalau private school beda ya. Mungkin kamu bisa explore diri kamu sendiri ya. Jadi saran dari saya adalah yang pertama, kamu harus berani speak up. Kita punya, kalau di sekolah ini ya, kita punya BK gitu ya. Terus yang kedua, tadi kamu harus berteman. Kamu harus punya teman. Kamu harus punya circle di kelas. Circle apa yang kamu pilih? Apakah circle kamu harus ikut aktif OSIS kah, aktif basket dan lain-lain, banyak ya. Di ekstrakurikuler juga di sekolah kita. Saran dari Ibu itu aja. Iya, kalau dari Pak Yoga nih? Untuk anak yang kena korban bully. Buat saya sih berpesan, ayo jangan terpuruk ya, jangan kalah dengan intimidasi orang lain, karena kamu yang kena bully itu sebetulnya lebih besar kok dari mereka, cuma kamu nggak menyadarinya saja, gitu kan ya. Dan kalau emang kamu nggak sanggup, carilah orang yang kira-kira bisa menemani kamu dalam hidupmu. Ya, bukan artinya mencari pacar, bukan, tapi carilah orang, mungkin kakak rohanimu atau gurumu atau orang tuamu atau sahabatmu deh. Ya, ceritakanlah, seenggaknya kalian punya teman, betul apa yang seperti katakan Bu Jen. Ada orang yang mau menemani hidupmu. Gitu. Kamu nggak lemah kok, kamu kuat, cuma kamu belum menemukan saja. Gitu. Itu sih dari saya. Oh ya, bagus. Terima kasih Bu Jen sama Pak Yoga. Mungkin itu aja dulu buat podcast hari ini. Ingat terus ya teman-teman untuk selalu jaga pergaulan, apalagi dalam memilih teman. Jangan sampai kalian itu terjerumus ke dalam pergaulan yang menormalisasikan perilaku bullying ini. Dan juga buat teman-teman yang pernah ataupun sedang berada dalam posisi korban, sebisa mungkin untuk cari sandaran untuk bercerita, entah itu ke teman, sahabat, atau kata Bu Jen bilang ke guru BK, orang tua, ataupun jika diperlukan itu ke tenaga ahli profesional. Karena kasus ini itu bisa jadi serius, bisa nyerang mental kamu, fisik kamu, dan cerita kamu sebagai korban itu juga berhak buat didengarin gitu. Terima kasih Bu Jen dan juga Pak Yoga yang mau datang jadi guest hari ini. Buat teman-teman yang punya saran untuk next topic, kalian bisa langsung DM Instagram sc.ol, dan juga podcast ini adalah program dari kita dan untuk kita. So buat teman-teman yang punya usaha kecil-kecilan gitu dan butuh tempat untuk promote your products, kalian bisa langsung juga kontak IG sc.ol buat kirimin barang, juga bisa bayar seikhlasnya kalian aja gitu. Oke? So that's all for today's podcast. Aku harap kalian selalu jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan juga, dan jangan lupa bahagia. Have a nice day. Dadah.